Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan Eva Leonita Agustina, Evi Leonita Agustini, Safira Aulia, Sri Puji, dan yang terakhir Nur Hayati dengan materi GERD gastroesophageal reflux disease. Definisi dari GERD sendiri yaitu manifestasi klinis dari reflux isi lambung yang berlebih, asam kekerongkongan menyebabkan berbagai derajat iritasi gejala atau cedera pada mukosa esofagus. GERD adalah gangguan multifaktorial dan memiliki spektrum yang luas dari presentasi klinis. Diagnosis sering menantang dari keperawatan medikal bedah 4. GERD adalah kondisi di mana asam dan isi perut berbalik arah sehingga keluar ke kerongkongan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kegagalan sphincter esofagus bagian bawah untuk menutup dengan benar, juga dikenal sebagai reflux asam. Anatomi dan fisiologi. Bagian bawah esofagus memiliki panjang sekitar 2-5 cm di atas perbatasannya dengan lambung. Terdapat otot sirkular esofagus yang berfungsi sebagai sphincter esophageal. Fungsi utama sphincter esophageal bawah adalah untuk mencegah reflux isi lambung ke bagian atas esofagus. Etiologi. Beberapa penyebab terjadinya GERD yang meliputi yang pertama, bersihan asam dari lumen esofagus menurun, ketahanan epitel esofagus menurun, bahan refluksat mengenai dinding esofagus yaitu pH kurang dari 2, adanya pepsin, garam empedu, dan HCl, kelainan pada lambung. Infeksi pylori dengan korpus predominansi gastritis. Non-acid reflux atau reflux gas menyebabkan hipersensitivitas visceral, alergi makanan atau tidak biasa menerima makanan juga membuat reflux. Tetapi hal ini adalah penyebab yang kurang sering terjadi. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan berasam, coklat, minuman berkafein dan berkarbohidrat, alkohol, merokok, tembakau, dan obat-obatan yang bertentangan dengan fungsi esophageal, sphincter bagian bawah, termasuk apa yang memiliki efek antikolinergik atau seperti berbagai antihistamin, penghambat saluran kalsium, progesteron, dan nitrat. Kelainan anatomi seperti penyempitan kerongkongan. Patofisiologi atau perjalanan penyakit. Kondisi penyakit reflux gastroesofagus atau GERD disebabkan aliran balik atau reflux isi lambung ke dalam esofagus. GERD seringkali disebut nyeri ulu hati atau heartburn karena nyeri yang terjadi ketika cairan asam yang normalnya hanya ada di lambung masuk dan mengiritasi atau menimbulkan rasa seperti terbakar di esofagus. Reflux gastroesofagus biasanya terjadi setelah makan dan disebabkan melemahnya tonus sphincter esofagus atau tekanan di dalam lambung yang lebih tinggi dari esofagus. Dengan kedua mekanisme tersebut, isi lambung yang bersifat asam bergerak masuk ke dalam esofagus. Isi lambung dalam keadaan normal tidak dapat masuk ke esofagus karena adanya kontraksi sphincter esofagus atau sphincter esofagus bukanlah sphincter sejati, tetapi suatu area tonus ototnya meningkat. Sphincter ini normalnya hanya terbuka jika gelombang peristaltik menyalurkan bolus makanan ke bawah esofagus. Apabila hal ini terjadi, otot polos sphincter melemas dan makanan masuk ke dalam lambung. Sphincter esofagus seharusnya tetap dalam keadaan tertutup, kecuali pada saat ini, karena banyak organ yang berada dalam rongga abdomen, menyebabkan tekanan abdomen lebih besar daripada tekanan toraks. Dengan demikian, ada kecenderungan isi lambung terdorong ke dalam esofagus. Akan tetapi, jika sphincter melemah atau incompetent, sphincter tidak dapat menutup lambung. Reflux akan terjadi dari daerah bertekanan tinggi atau lambung ke daerah bertekanan darah atau esofagus. Episode reflux yang berulang dapat memperburuk kondisi karena menyebabkan inflamasi dan jaringan parut di area bawah esofagus. Pada beberapa keadaan, meskipun tonus sphincter dalam keadaan normal, reflux dapat terjadi jika terdapat gradien tekanan yang sangat tinggi di sphincter. Medikasi.
Antisida. Antisida sebelum makan atau setelah gejala-gejalanya mulai dapat mengurangi keasaman lambung atau kenaikan pH. Antasida bekerja dengan cara menetralkan kondisi terlalu asam tersebut. Selain itu, antasida juga bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim pepsin yang aktif bekerja pada kondisi asam. Enzim ini diketahui juga berperan dalam menimbulkan kerusakan pada organ saluran pencernaan manusia. Inhibitor pompa proton. Inhibitor pompa proton seperti omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, dan rabeprazol. Ini adalah yang paling efektif dalam mengurangi sekresi asam lambung. Obat ini menghentikan sekresi asam pada sumber produksi asam, yaitu pompa proton. Baclofen. Agonis reseptor GABA selain sifat tulang yang relaksan otot juga telah terbukti menurunkan transien rendah relaksasi sphincter esofagus dengan dosis 10 mg. Diberikan 4 kali sehari. Penurunan relaksasi esofagus secara klinis mengurangi episode reflux. Sukralfat atau karfat berguna sebagai tambahan dalam membantu menyembuhkan dan mencegah kerusakan esofagus disebabkan oleh GERD. Namun, harus diambil beberapa kali setiap hari dan setidaknya 2 jam terpisah dari makanan dan obat. Prokinetics. Prokinetics memperkuat sphincter esofagus bawah atau LES dan mempercepat pengosongan lambung. Bedah. Perlakuan bedah standar yaitu fundoplication nition. Dalam prosedur ini, bagian atas perut melilit lower esophageal sphincter untuk memperkuat sphincter dan mencegah reflux asam dan untuk memperbaiki hernia hiatus. Prognosis. Bagi orang-orang dengan ringan sampai sedang penyakit kelas 1-2, perawatan di rumah dan H-2 blocker umumnya efektif. Esofagitis berat kelas 3-4 biasanya membutuhkan terapi PPI. Jika kambuh terjadi, terapi jangka panjang atau operasi akan diperlukan untuk menghindari komplikasi. Yang kedua, komplikasi reflux asam dapat mencakup hal-hal berikut. Sebagian besar ini jarang terjadi, tetapi GERD dapat menjadi langkah pertama menuju salah satu dari mereka. Pengobatan terbaik untuk semua ini adalah pencegahan. Prognosis GERD sangat baik dengan 80-90% dari individu yang terkena pulih dengan bantuan antasida. Beberapa mungkin perlu obat lain, tetapi tidak sangat jelas beberapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih. Dalam beberapa, pemulihan bisa sementara atau parsial. Kesimpulan, GERD adalah penyakit yang umum. Gejala GERD kronis dan secara signifikan dapat mengganggu kualitas hidup. Pengobatan dengan inhibitor pompa proton adalah pengobatan yang efektif, tetapi kebutuhan untuk terapi seumur hidup mahal biasanya diperlukan. Operasi adalah alternatif yang baik untuk terapi medis yang berkepanjangan. Pasien dengan GERD parah dan rumit harus disarankan untuk menjalani operasi, yang tampaknya memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan terapi medis. Operasi mengoreksi penyebab GERD itu perbaikan hernia hiatus, menambah esophageal sphincter rendah dan meningkatkan pengosongan lambung dan esofagus motilitas tubuh. Untuk menciptakan penghalang yang mencegah tidak hanya dari reflux asam, tetapi juga dari reflux isi empedu dan regurgitasi makanan. Oleh karena itu, operasi tampaknya lebih efektif dalam mengontrol kedua gejala dan perkembangan penyakit ke bentuk yang lebih serius dari metaplasia Barrett dan mungkin adenokarsinoma. Fundoplication laparoskopi adalah standar emas untuk pengobatan bedah GERD. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.